Bongkar kasus Pertamax oplosan, Kejagung minta rakyat jangan tinggalkan Pertamina. Masyarakat kita itu sederhana sebetulnya. Kalau kalian berlaku adil, berlaku profesional, tidak curang, tidak korupsi, ya masyarakat juga akan bertahan menggunakan produk Pertamina. Tapi kemarahan masyarakat itu sudah menumpuk, Pak. Ya, udah mah kita bayar pajak, pajaknya juga dikorupsi. Beli bensin dioplos, beli apa lagi? Beli emas dipalsu. Apalagi sekarang yang lagi ramai, beli minyak kita yang tulisannya 1 liter, ketika dituang ternyata cuma 750 ml. Artinya masyarakat kita tuh udah muak dengan kelakuan para pimpinan, para pejabat, para penguasa yang kita sebut oknum mungkin ya, tapi kok oknumnya berjamaah gitu. Jadi perbaiki dulu kalian, perbaiki dulu kualitas kalian sebelum menyuruh ini. Kejagung minta masyarakat jangan tinggalkan Pertamina, kita harus cintai produk dalam negeri. Oke lo, udah tua bangka, dapat kerja, gajinya dari masyarakat. Kalau kerja yang bener, lu kalau udah tua tuh mikir pakai otak gitu loh. Orang udah ditipu, masih mau balik gitu. Ya ogah lah, orang tuh punya otak. Lu mau ngomong kan sekarang standarnya tuh udah sesuai, tapi sama aja dioplos. Gimana kita mau cinta produk dalam negeri? Orang negeri ini aja udah mengkhianati kita. Buat orang tua nih ya, no lihat Petronas harganya setengah dari harga Pertamina dengan jumlah penduduk kurang lebih ya 1/7 dari Indonesia, tapi labanya itu bisa 4 kali lipat dari Indonesia, padahal harganya setengahnya gitu. Kok bisa gitu? Ya iyalah, pada nggak percaya, orang duitnya pada dikorupsi. Sekarang lo bikin nih, Tom Lembong nggak bersalah, cuma ngasih kebijakan dan waktu itu bukan menterinya, ternyata tetap aja dia yang didakwa salah. Terus kerugiannya dari mana? Pas di sidang nggak diliatin, BPKB-nya dari mana, auditnya kayak gimana nggak diliatin, nggak transparan. Lo gimana sih lo kerja? Udah tua nggak tahu diri, mending masyarakat nggak usah bayar pajak nih. Kalau kerja nggak pernah beres nih, pejabatnya di Konoha nih, SDM rendah semua. Kepada masyarakat, kami himbau jangan tinggalkan Pertamina. Ya, tadi RDP mengenai ya penanganan beberapa perkara yang penting. Sehingga kita sudah sampaikan tentunya ini baik agar berjalan fungsi-fungsi juga pengawasan terhadap kita. Dan ini menjadi pendorong ya bagi Kejaksaan untuk melakukan hal-hal dengan cepat dan lebih baik. Ya, ada pertanyaan nggak? Kasus apa aja yang tadi dibahas, soal Pertamina juga dibahas? Ya, Pertamina dibahas tadi ya. Dan yang terpenting di sini ya saya sampaikan bahwa untuk masyarakat ya jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina. Karena kita juga koordinasi ke Pertamina ya, dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan menguji ya produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar. Sekali lagi saya sampaikan ya kepada masyarakat, ya ini Pertamina menjadi ya kebanggaan kita semua, sehingga kita tetap harus ya, menjaga bagaimana Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik. Dan ini menjelang juga hari raya, tentunya harus mudik nanti menggunakan kebutuhan yang cukup besar, maka kami pastikan ya, kami sudah meminta untuk Pertamina dan secara terbuka untuk menguji produknya. Dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, kami himbau jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri. Ya. Kalau misalkan tadi menurut udah sesuai dengan standar, Proses penyidikan masih berjalan, ya proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian pasti kita periksa. Dan perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina, dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik,
dan akan menjadi lebih kuat. Ya, kita berharap banyak Pertamina ya kiprahnya jangan kalah lah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. Pak, Ya. kalau tadi yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan standar. Ada keterlibatan Bu Ida dan Pak Erick Thohir di kasus Pertamina ini? Belum ada. Ya, ini masih proses penyidikan masih berjalan. Ada Bu buat periksa Bapak? Buat minta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak, terkait dengan Pertamina ini. Ya, ini kan semua proses hukum kan sudah ada relnya. Ya, apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu, tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Berarti Ya. penegasan ada kemungkinan bisa dipanggil begitu Pak? Kenapa? Kembali kepada penyidik, nanti disampaikan oleh penyidik apa keperluannya. Ya, cukup. Pak Ahok ya Pak Febri terhadap apa spesifikasi komoditas BBM yang sudah ada. Nah, dari komoditas BBM yang sekarang beredar di pasaran ini dari hasil uji coba itu sesuai spesifikasi atau enggak Pak? Yang sekarang beredar di masyarakat itu sudah diuji oleh Pertamina. Kami selalu koordinasi ke Pertamina, ya. Oleh karena itu yang saya himbau tadi, masyarakat jangan khawatir sekarang ya terhadap produk yang dijual untuk saat ini. Silakan ya, silakan untuk tetap membeli produk-produk Pertamina. Itu saja ya. Dari jenis BBM itu Pertamax, Pertalite itu sudah sesuai spesifikasinya ya Pak? Sudah sesuai spesifikasi sekarang yang ada. Itu dipastikan ya. Dan terus Pemanggilan Pak Ahok kapan Pak? kalau proses pemeriksaan di kita itu diawali dari ekspor dan impor minyak mentah. Dan rentetannya tadi menyangkut blending yang disebut di Kalekrama itu oplos. Ya, itu rentetan perkara yang pada pokoknya yang kita sidik sekarang ini adalah ekspor dan impor BBM. Oke? Cukup ya? Pengubahan ron-ron itu Pak? Kenapa? Tidak ada pengubahan ron-ron itu kan? Yang ditanya yang sekarang atau kemarin? Yang kemarin. Oh, yang kemarin yang jelas naik penyidikan itu kan pasti ada. Ya pasti ada lah kesalahan, nggak mungkin naik penyidikan. Oke, sampai 2023. Ingat ya, sampai 2023. Cukup? Pak, ini kemungkinan akumulasi kerugiannya juga bisa bertambah ya Pak dari yang sudah. Kerugian negara yang disampaikan itu baru ya perhitungan penyidik. Dan ini akan diperiksa dengan auditor BPK. Hingga saat ini kan masih didiskusikan. Apakah ini nanti bisa bertambah atau berkurang, dilihat komponen-komponen yang didiskusikan. Nanti BPK secara resmi menyampaikan berapa kerugian negara terhadap kasus ini. Oke? Termasuk jumlah tersangkanya mungkin akan bertambah, Pak. Oh ya, nanti kan dalam pengembangan bisa kita lihat lah. Ahok siap untuk dipanggil kapan Pak? Dipanggil Ya, cukup ya. Pak? Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kacauan balau ini terjadi setelah ada ijazah oplosan dan mengejutkan kita lagi BBM oplosan dan emas oplosan dan yang terbaru minyak goreng oplosan. Semua serba palsu di Konoha ini. Yang jadi pertanyaan kita, apakah negeri kita ini juga oplosan? Oke guys, kita lihat ya informasi dari Bapak kita tercinta ini, Bapak Kejagung ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kejagung ya, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja keras untuk memberantas yang namanya mafia-mafia yang ada di negara ini gitu kan. Bapak tahu nggak Pak? Bapak menginformasikan ini bikin hati makin sakit lagi Pak. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kejujuran, sebaik-baiknya kejujuran walaupun sakit yang penting diinformasikan. Ya, nih Bapak bilang 193 triliun hanya kerugian di tahun 2023. Jika ditotal hampir 1 kuadriliun. Duh, gimana ya Pak? Uang 1 kuadriliun itu kira-kira gimana banyaknya gitu loh. Kira-kira gimana gitu banyaknya. Jadi sebenarnya Pak, negara kita ini sangat luar biasa kaya.
tapi miskin otak, miskin kejujuran, miskin adab ya, buat pejabat, oknum-oknum pejabat koruptor. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Jadi Bapak, ya itu hanya kerugian negara yang Bapak hitung. Coba dong hitung kerugian rakyat, Pak. Tolonglah, ya. Tolong Bapak hitung juga, Pak, kerugian rakyat. Bapak hitung dah tuh dari 2023 sampai 2025 sekarang, ya, biar Bapak tahu. Dari 2023 sampai di 2025, berapa total kerugian rakyat Indonesia yang bisa Bapak bayangkan gak setiap hari orang berangkat kerja? Iya kalau pas dapat motornya bagus, Pak. Lah kalau motornya yang udah usang, Pak, apa-apa harus servis, apa-apa harus servis. Yang harusnya uang servis motor jadinya yang harusnya uang servis motor buat dapur anak, istri, malah larinya buat bayar servis motor hanya karena kebodohan, keserakahan orang-orang yang seperti koruptor yang tertangkap ini. Satu kasus untuk 7 tersangka loh. Belum sampai bawah ya Pak, Bapak cek itu masih kepala, bawahnya dicek Pak. Karena kemarin sempat beredar viral juga, itu ada loh, bensinnya itu dicampur, dioplos sama minyak apalah atau air gitu. Terus akhirnya nggak lama dia mengisi bensin, akhirnya mogok. Itu kalau nggak salah di tahun 2000 berapa juga tuh, 2013 apa 2014. Coba Bapak cek, ada juga tuh Pak kejadiannya. Ya gimana nggak maksud saya gini, gimana bawahannya nggak becus lah, orang atasannya juga udah nggak becus. Yang namanya kepemimpinan itu Pak tergantung atasnya. Kalau atasnya benar, itu bawahnya juga benar Pak, gitu loh. Kalau misalnya atasnya nggak benar, ya gimana bawahnya bisa benar? Lah kalau misalnya dia negur bawahnya, hei kamu jangan kencing berdiri, lah dia kencing berlari, ya sama aja kan. Jadi Pak, aduh, bisa Bapak bayangkan itu Pak, 1 kuadriliun, 1 triliun aja tuh udah banyak banget. Itu masih kerugian negara, Bapak. Bapak nggak hitung kerugian rakyat Indonesia. Hah? Bapak nggak hitung, Pak. 2.000 perak loh, Pak. Kali berapa juta umat manusia yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau hukumannya, Pak, 20 tahun penjara itu nggak cukup, Pak. Apalagi sampai diskon ya, Pak. Mohon maaf nih. Apalagi sampai diskon. Wah, beneran. Tak bakar, bener. Canda ya Pak. Jadi Pak, hukuman kalau Bapak tanya, terus apa hukuman yang paling pantas Pak? Hukuman yang paling pantas untuk 7 orang ini Pak, nih Bapak ikat ya. Ya Bapak ikat nih, nah, buat Pak Presiden ya. Ini apa namanya? Panas di hati ya Pak ya, gara-gara melihat berita ini. Jadi 7 orang itu Pak, hukuman yang paling pantas adalah Bapak taruh itu orang ke Monas, di tengah-tengah Monas ya. Itu ikat itu 7 orang itu ya, di kerangkeng di dalam satu sel-sel yang dikunci itu, kayak binatang orang itu dibuat. Bapak taruh di situ orang itu. Nah, itu yang tadinya Pertamax mereka ganti jadi Pertalite itu Pak. Bapak siramkan di atas kepala orang itu Pak, semua di sama kerangkeng-kerangkengnya Pak. Nah, Bapak suruhlah orang-orang atau masyarakat Indonesia yang merasa pakai Pertamax, kan? Yang merasa pakai Pertamax mulai dari 2013 sampai 2025 sekarang, Bapak suruh berkumpul ke Monas Pak. Mau dari luar negeri, luar kota sana pun Bapak suruh kumpul Pak. Nah, setelah Bapak suruh kumpul, ya kan, ingat Pak, jangan pernah suruh mereka bawa korek Pak, jangan. Tapi Bapak cukup siram aja mereka pakai Pertamax. Ya kalau ada yang lempar 1 korek sih dari di antara berapa juta orang itu sih Pak, saya nggak tanggung ya. Cuman Bapak cukup siram aja mereka sama Pertamax itu Pak, gitu loh. Pertamax yang jadi Pertalite itu Bapak siram aja. Gitu untuk dipertontonkan, kalau bisa sambil telanjang ya Pak ya. Gitu. Aduh ya Tuhan, kalau bisa nggak ini Pak, apa namanya, nggak pakai baju.
Kayaknya itu hukuman paling pantas buat mereka, Pak. Karena yang dirugikan mereka itu bukan lagi negara, Pak, tapi yang dirugikan mereka adalah rakyat Indonesia, Pak, sejatinya. Rakyat Indonesia, Pak. Oh, coba kemarin-kemarin BBM naik katanya. Oke, kita ikutin BBM naik nih, Pak. Kita ikutin BBM naik, ya kan? Kita ngikut BBM naik. Tapi kalau misalnya kayak gini dirugikan kita, Pak. Selama beberapa tahun ini dirugikan dari Pertalite dari Pertamax diubah jadi Pertalite. Kira-kira gimana, Pak? Apa ganti rugi buat masyarakat Indonesia, Pak? Ganti ruginya apa, Pak? Gantinya? Apakah bisa BUMN bikin PLN gratis selama 3 tahun? Bisa nggak, Pak? Ya ganti ruginya. Gitu loh, Pak. Nah, tarik dah tuh aset-asetnya mereka bertujuh tuh, si kurang ajar itu. Ambil tuh orang itu bertujuh tuh, yang tersangka itu, Pak. Ambil ininya, ambil aset-asetnya. Nah, itulah, Pak, buat bayar ke BUMN. Nanti dari BUMN nanti gratiskan tuh, Pak, listrik masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, Pak. Dan pastikan itu rata. Kalau bisa listriknya nyampe tuh ke pelosok-pelosok tuh. Masih banyak pelosok-pelosok yang nggak ada listrik sama lampu. Nggak ada otak ya. Ih, sedih liatnya, bener sedih. Saya, Pak, sepaling banyak orang korupsi ya. Mulai saya hidup di Indonesia ini ya, sebanyaknya orang korupsi, beritanya viral di mana namanya, di televisi, media sosial dan segala macamnya, Pak. Paling dipikirin saya, udah biasalah, udah langganan. Tapi ini, Pak, yang dirubah dari Pertamax ke Pertalite ini sudah bukan manusia lagi, Pak. Nggak punya hati. Di mana semua bahan-bahan sudah mahal, di mana semua tuntutan hidup banyak, anak bayar sekolah orang, makan pun makan udah nggak 3 kali sehari lagi. Coba, Pak, Bapak bayangin berapa banyak ya rakyat Indonesia yang servis motornya, yang servis mobilnya hanya karena si Pertamax ini. Jadi kerugiannya itu udah banyak banget, Pak, di masyarakat ya. Aduh. Oke lah, yang mobil oke lah, gitu. Coba bayangkan, Bapak, dari masyarakat lapisan terbawah, yang motornya yang masih butut zaman dulu, Grand Astrea, dia pakai itu Pertamax jadi Pertalite, dia bayar mahal. Atau yang motornya yang zaman dulu, coba, bisa kebayang nggak, Bapak, yang harusnya duitnya itu buat dapur, anak istri, larinya ke jadi buat servis motor. Coba Bapak bayangkan kerugian rakyat Indonesia itu. Jadi kalau kerugian negara yang kalian sebut, udah urusan kalian, itu kalian yang tahu. Tapi untuk kami yang rakyat Indonesia yang makan pun itu bisa dibilang sudah tidak 3 kali sehari lagi, masyarakat yang paling bawah ini ya, biar tahu masih dirugikan lagi soal bensin, biaya servis motor. Itu udah, sekarang terserah orang Bapak ya, aturailah negara ini, terserah orang Bapak lah. Tapi yang jelas untuk yang 7 tersangka itu, Pak, udahlah, nggak cocok itu penjara itu, Pak, hukumannya tuh, Pak ya, nggak cocok itu, Pak. Rajam aja, Pak, hukumannya, Pak. Satu-satu masyarakat lempar batu. Guys, hati-hati dengan hoax buku gelap Kejagung yang lagi viral ini ya. Kejagung kemarin sudah klarifikasi, konten buku gelap Kejagung itu hoax. Tidak ada dokumen Kejagung yang bocor. Jadi Kejagung sudah tegaskan, semua yang lagi diviralin itu tidak benar alias bohong. Jaringan terorganisir Riza Khalid, Kapolda Metro Karyoto sebagai pelindung Erick Thohir, Boy Thohir terlibat, ini hoax. Kapolda terima 25 miliar untuk amankan operasi mafia migas, ini hoax, guys. Erick Thohir, Boy Thohir terima 50 miliar dari mafia migas, hoax. Logika aja, Rifah Siahaan dan kawan-kawan itu sudah bermain dari tahun 2018 sebelum Erick Thohir jadi Meneg BUMN. Kalau mau curiga ya sama Meneg BUMN periode 2014-2019, siapa tuh? Karena mega korupsi Pertamina sudah dilakukan jauh sebelum Erick Thohir menjabat. Be smart, guys. Ternyata 193,7 triliun itu hanya untuk tahun 2023 aja. Dan dia udah melakukan ini sejak tahun 2018. Kalian pikirlah tuh, kalian aja tuh dari 2018 sampai awal tahun 2023
Udah berapa tuh? Hampir 1 kuadriliun alias 1000 triliun. Duit semua tuh. Aku baru kali ini terlibat langsung korupsi sebagai korban. 1000 triliun rupiah bukan angka kecil. Ini bukan sekadar korupsi. Ini mega proyek pengurasan uang negara. Kejagung tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Sejauh ini, 9 tersangka sudah ditetapkan. Mulai dari direktur hingga komisaris perusahaan yang terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, ada satu pertanyaan besar. Di mana Ahok sebagai mantan komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024, apakah ia benar-benar tidak tahu? Ataukah justru ikut menikmati pesta besar ini? Kejagung menegaskan, siapapun yang terlibat tidak akan luput dari pemeriksaan. Maka, jika Ahok benar-benar bersih, bukankah lebih baik segera maju dan menjelaskan perannya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang harus ditutupi? Publik berhak tahu. Dan satu hal yang pasti, kasus ini bukan sekadar berita. Ini guncangan yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN. Jaksa Agung mengatakan korupsi minyak mentah saat pandemi bisa dihukum metong. Ups. Para mulut netizen, gimana? Kalian percaya dengan statement ini? Ini negeri Konoha loh. Negeri yang itulah. Percaya kalian dengan statement ini? Apakah percaya dengan rencana ini? Atau ini hanya pencitraan, bualan agar masyarakat tenang dan percaya kalau pemerintahnya sudah benar? Kalau menurut saya sih Pak Prabowo harus benar-benar dilaksanakan ini. Disikat habis para koruptor ini. Jangan hanya yang korupsi di saat pandemi saja, tapi semua korupsi, semua koruptor, mulai dari yang uang receh sampai uang triliunan, itu harus dihukum metong, biar jerah, biar kapok. Kalau nggak ada korupsi, enak Pak, rakyat makmur. Korupsi itu mulai dari strata bawah, mulai dari seksi, bidang, dinas, kabupaten, kota, gubernur, sampai kementerian, sampai pusat, udah banyak Pak. Harus disikat ke akar-akarnya. Walaupun itu korupsi 1000, kalau itu yang dikorupsi uang rakyat, hukum metong, nggak peduli. Biar semuanya kapok, nggak ada yang korupsi lagi, nggak ada koruptor lagi. Indonesia rakyatnya sejahtera. Gimana mulut netizen? Kalian sepakat, setuju kalau dihukum metong? Setuju? Kemarin 230 triliun, sekarang 1 kuadriliun. Bayangkan korupsi di negara kita. Kabur aja dulu, lebih oke. Aku udah 5 tahun di Malaysia. Inilah dia korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, guys nih. Kata Kejagung, 193 triliun hanya kerugian di tahun 2023. Jika ditotal hampir 1 kuadriliun alias 1000 triliun rupiah. Oke lah, mungkin di pemerintahan Prabowo mereka nganggap bilang, Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Tapi kalau kita melihat sebenarnya, kita teliti, ini kayaknya cuma ganti pemain doang guys, bukannya pembersihan, cuma pergantian pemain. Jadi banyak petinggi-petinggi Gerindra itu dimasukin ke Pertamina. Ujungnya apa? Ini mah ganti pemain kan nih. Lihat nih, petinggi Gerindra menguasai Pertamina. Salah satunya juga nih, ini kan Iwan Bule, mantan ketua PSI. Sama ini dia nih juga kader Gerindra. Sama pamannya Nagita Slavina. Lengkap banget. Apaan bersih-bersih kayak gitu kan, ganti pemain. Kalau ntar bersih-bersih yang sebenarnya kita bisa lihat dengan harga BBM yang turun murah kayak Malaysia cuma 7 ribuan, harga Pertalite atau Pertamax cuma berapa ya, 9 atau berapa 10 ribu kayak gitu. Dan ingat ya, kalau seandainya pembersihan juga yang bakalan ditangkap tuh adalah dari Kementerian Kemen SDM, BUMN, DPR. Karena 1000 kuadriliun atau 1000 triliun itu nggak cuma sedikit orang, tapi banyak orang. Semua beberapa komisi yang mengawasi Pertamina dan BUMN, dan dari pihak terkait eksekutif yang pengizinannya yaitu adalah Kementerian SDM, itu bisa kena menterinya. Kalau kayak gini segelintir orang itu nggak mungkin kita korupsi. Indonesia itu korupsi berjamaah.